Ada beberapa hal yang membuat konflik ini itu memang tidak segampang apa yang kita bayangkan ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu adalah minggu yang lumayan menegangkan untuk region ASEAN, Sobat TCID. Dua negara yang memang berdekatan dan bisa dibilang sih sudah lama punya sejarah konflik, tiba-tiba pecah lagi. Ada perang lagi di dua negara itu. Thailand dan Kamboja ya. Satu adalah destinasi favorit untuk wisata, yang satu jadi salah satu negara yang disorot karena sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau ekonomi kalau sama Indonesia gitu ya. Ada ngomongin soal pinjaman online, judi online, dan juga penjualan organ tubuh ilegal begitu. Dua negara ini sering banget disebut di Indonesia begitu. Dan dua negara ini sebenarnya bisa dibilang negara yang sudah lama punya sejarah berkonflik, tapi minggu lalu tiba-tiba konfliknya pecah lagi dan mendapatkan sorotan yang lumayan banyak oleh publik. Kalau misalnya ngeliatin konflik dari minggu lalu, bahkan sampai di hari ini kita rekaman di tanggal 28 Juli 2025, kita rekaman agak-agak malam gitu Sobat TCID, around jam 5, jam 6 begitu, sebenarnya Thailand sama Kamboja itu ada immediate dalam tanda petik ceasefire. I don't know, we can believe it or not, karena sebelum kita rekaman, sebelumnya juga sempat dikatakan Thailand mau melakukan ceasefire, tapi tiba-tiba konfliknya pecah lagi begitu ya. We Ya. have to pay attention to this conflict karena eskalasinya masih belum bisa dilihat. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama seorang akademisi dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. And yeah, for this episode, we will discuss about it bareng sama Pak Irawan Jati. Halo Pak Irawan, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Acil kabarnya? Saya sehat, cukup menyenangkan. Meskipun saya beberapa waktu yang lalu ke Jogja Pak, sempat pas dingin-dinginnya. Oh iya iya ini ya, tapi berapa hari ini agak panas, lumayan naik sedikit suhunya. Ya, semoga suhunya jadi lebih enak ya Pak ya, stabil gitu, dingin enggak, tapi nggak panas juga gitu ya. Ya pengennya kita kan begitu Mas. Kita nggak bisa ngelawan alam. Tapi yang Betul. bisa kita bahas nih, mungkin kalau kita bahas lingkungan agak-agak entar aja dan juga menjauh nih Pak. Siap. Kita ngomongin soal konflik Thailand dan juga Kamboja begitu. Ya. Minggu lalu sempat outbreak dalam tanda petik gitu ya, konfliknya muncul lagi. Dan Ya. ini sebenarnya kalau misalnya Sobat TCID yang dengerin gitu, kalau googling, ini sebenarnya bukan konflik yang baru-baru aja begitu. Ini bukan konflik yang pecah di minggu Ya. lalu, tapi udah punya sejarah beberapa dekade yang lalu. Dari Ya. kita ngomong secara historis dulu nih Pak Irawan. Hmm. Konfliknya memang soal tempel itukah yang akhirnya bikin dua negara ini ribut, atau ada intrik lain nih sebenarnya, atau ada hal-hal lain yang membuat negara ini tuh apa ya, berkonflik nggak berkesudahan begitu? Jadi kalau di dalam konteks dispute atau konflik dua negara, apalagi yang sampai timbul seperti ini ya, konflik bersenjata, itu memang faktornya atau latar belakangnya atau penyebabnya itu mesti kompleks. Itu mesti Ya, ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, pertama memang betul dari sisi sejarah gitu. Kalau tadi ditanya apakah ini hanya terkait tentang ada eh, tempel atau kuil ya yang usianya itu mirip seperti Candi Prambanan sebenarnya oke. sekitar 1.200 tahun ya itu Previer, dan ada satu lagi itu em, apa namanya Tamuin Tom ya, Ya. yang itu juga sama candinya. Tapi memang tempelnya ini tempel Hindu ya teman-teman, Hmm. bukan Buddhist temple ya. Ini nanti kita diskusi menarik Ya. juga. Nah, ternyata memang kalau dilihat dari telisik sejarah, eh, sebenarnya konfliknya ini tidak hanya masalah tempelnya atau Ya. kuilnya, tapi sebenarnya lebih kepada batas wilayah ya, kalau kita boleh mengatakan begitu. Gitu. Karena em, batas wilayah itu merupakan salah satu faktor yang bisa menambah status sebuah negara. Misalnya
Kalau sebuah negara memiliki wilayah yang luas, itu dia bisa mengatakan kami negara yang besar. Salah Ya. satunya karena geografinya luas. Yang kedua, dengan banyaknya wilayah itu bisa menjadi ada kesempatan untuk ini apa namanya mengeksploitasi sumber dayanya. Sehingga ini menjadi salah satu dari dulu memang ekspansi wilayah itu salah satu apa indikator keberhasilan ya sebuah negara gitu. Dan dalam konteks praktis negara modern itu juga masih terjadi. Nah, kalau dilihat dari konfliknya ini dua negara Kamboja dan Thailand, kalau kita tarik agak kepanjang gitu ya, itu kita membayangkan zaman kerajaan. Ya, Ada oke. dua kerajaan dekat gitu. Dulu salah satu kerajaan tua dan cukup menguasai ya, terutama wilayah Asia Tenggara ini daratan. Jadi Hmm. kalau kita bagi Asia Tenggara itu ada yang darat, ada yang laut ya, Maritime Southeast Asia gitu. Nah, yang di darat ini dulu ada yang namanya kerajaan Khmer ya. Mhm. Khmer ini yang dominan. Nah, Khmer ini sekarang kira-kira ya posisinya itu wilayah utamanya atau kedudukan ibu kotanya itu ya di Kamboja gitu. Mhm. Perluasan wilayahnya itu sampai ke Thailand gitu ya, bahkan sampai ke mana Myanmar sama Vietnam gitu. Jadi cukup luas gitu. Cuman lama-kelamaan sebagaimana apa namanya cerita banyak kerajaan di masa lampau itu lama-lama dia mengecil karena kesulitan untuk mengontrol wilayah terluarnya. Nah, Mhm. termasuk dalam konteks penguasaan mereka di wilayah Siam dulu kerajaan Thailand itu mulai tergerus juga gitu ya. Nah, sehingga mungkin kalau kita bicara ini momentumnya itu sebenarnya menurut saya itu pada saat kedatangan Prancis sekitar tahun 1890-an Ya. begitu ya. Nah, ketika Prancis masuk ke Indochina, ya masuk di Kamboja itu salah satunya. Kamboja kemudian di bawah jajahan Prancis. Yes. Yang ini berpengaruh ke sejarah atau berpengaruh ke cerita yang kita temui konflik sekarang ini, gitu. Mhm. Jadi tilik sejarahnya itu mungkin pada saat Prancis kemudian menentukan batas wilayah ini yang namanya wilayah Khmer ya Ya. atau Kamboja begitu dan ini berarti di luar itu. Nah, kebetulan wilayah Thailand itu memang wilayah yang atau kerajaan yang tidak pernah dikuasai secara efektif oleh penjajah manapun sehingga wilayah Thailand itu menjadi wilayah mandiri. Nah, kemudian kira-kira pada tahun 1902 atau 1905 itu ketika Prancis itu masih menguasai di Kamboja, itu kemudian dibuat kesepakatan untuk menentukan wilayah. Ini terutama untuk wilayah yang jadi konflik sekarang, ya. Oke. Jadi dulu ada komisi, ya, komisi campur. Jadi ada yang dari Kamboja, ada yang dari Thailand, dan dikoordinasi oleh Perancis. Mereka sebenarnya tugasnya itu mensurvei. Jadi tugasnya mensurvei kemudian menghasilkan peta topografi. Yaitu Ya. kalau dalam report yang saya baca ada peta topografi. Karena peta topografi itu yang biasa digunakan sebagai referensi untuk menentukan batas wilayah. Yes. Misalnya topografinya gunung atau bukit itu jadikan sebagai batas. Nah, atau sungai. Nah, sungai itu kelihatannya. Jadi kalau ada sungai, oh ini batasnya sebelah timur, punyanya sini, sebelah barat punya situ itu akan lebih jelas. Makanya petanya topografi. Nah, itu disepakati bahwa wilayah yang sekarang disengketakan itu sebenarnya sudah masuk ke Kamboja. Mhm. Itu sudah jelas di dalam dokumen. Nah, bagaimana respon Thailand pada saat itu disepakati? Thailand juga tidak tidak menolak. Ya. Meskipun mereka juga komplain ya, tapi mereka tidak menolak. Nah, dan itu berlangsung lama gitu ya. Jadi sejak 19 ya katakanlah awal 1900 sampai baru-baru inilah kira-kira di tahun sekitar 2000-an. Jadi ada mungkin sekitar 50 tahun lebih itu Thailand sebenarnya menerima itu. Ya, nah nanti kita cerita konteks modernnya gimana. Jadi kalau sejarah memang ada faktor eh, zaman kerajaan dulu tadi mereka memang selalu apa eh, bertemu dalam konteks ekspansi wilayah dan mereka selalu berkonflik ya, tetapi itu kemudian diperparah dengan masuknya penjajah. Ini pertama Prancis. Nah, yang kedua pada tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Asia Tenggara gitu, Thailand mengambil kesempatan untuk beraliansi dengan Jepang. Ya, Oke. pentingnya adalah untuk menjaga agar
Perancis gitu itu atau Kamboja itu tidak memperluas wilayahnya ke sana. Nah, Mhm. dengan dikuasainya Kamboja oleh Jepang itu, maka Thailand merasa dia punya apa ya, leverage gitu ya. Leverage itu untuk menguasai wilayah yang dulu itu secara peta topografi itu sudah dinyatakan punyanya Kamboja. Nah, ini Mhm. kemudian membuat konfliknya semakin dalam gitu ya. Nah, itu mungkin secara garis besar sejarahnya ya Mas Acil ya. Ini kan jadi menarik nih Pak, kalau kita tarik sejarah gitu ya, batas daerah begitu, yang kebetulan kalau misalnya kalau kita googling gitu, misalnya saya yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan konflik kedua negara ini, pas ketika melihat, oh ada perebutan temple begitu, ada kuil Ya, yang memang diributkan gitu kan. Tapi kalau kita berbicara soal konteks modern, ini kan sebenarnya bisa dibilang udah lama banget ya, udah hampir kayak 80 tahun lebih begitu. Apakah betul. dari Ya, perbatasan yang sebelumnya sudah disepakati dan ketika mau masuk di World War II karena memang Thailand aliansi dengan Jepang, akhirnya ada perubahan, dari situlah akhirnya yang modern itu konfliknya terus berlanjut, atau ketika sudah masuk di sekarang ini tuh ada sedikit apa ya, ada sedikit perubahan gitu, eskalasinya malah naik lagi nih Pak Irawan. ya, jadi kalau kita tadi berhenti di cerita Jepang menguasai Kamboja, kemudian Thailand mengambil kesempatan untuk mereklaim wilayah itu kemudian dalam tanda berhenti ketika Jepang kalah perang, ya mundur dari Asia Tenggara dan perang di Pasifik. Nah, kemudian Kamboja bisa merdeka menjadi negara sendiri gitu. Nah, itu tentunya membuat Kamboja itu harus menentukan batas wilayah. Nah, ketika mereka menentukan itu pada tahun sekitar tahun 50-an, itu mereka menyatakan wilayah itu milik mereka sesuai dengan historical record yang mereka punya. Thailand sekali lagi ya tetap menolak itu. Tetapi pada saat itu em, mereka juga tidak seperti sekarang ya. Artinya tidak terlalu rewel begitu. Hmm. Meskipun mereka juga menyampaikan keberatannya tentunya. Tapi nanti nah ini lihat konteks modern itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, kemudian untuk memastikan ya bahwa wilayah ini adalah milik Kamboja, kan Kamboja kemudian berinisiatif membawa kasus dispute ini ke ICJ kan, Hmm. National Court of Justice begitu tahun 62 gitu. Nah, ketika didaftarkan ke sana kasusnya tentu Thailand juga tidak menerima, tetapi ini adalah jalan yang paling netral dan yang paling apa ya normal dan juga peaceful begitu untuk memastikan secara legal formal bahwa wilayah ini adalah milik Kamboja. Nah, keputusan dari ICJ itu memang mengatakan kuil itu, Previer itu memang miliknya Kamboja. Permasalahannya adalah di keputusan ICJ itu tidak didefinisikan atau tidak benar-benar memberikan batas batas wilayah di luar wilayah candi atau temple itu Ya. gitu. Nah, itu yang kemudian masih menjadi permasalahan sampai sekarang. Sebenarnya candinya sendiri itu memang sudah diakui oleh dunia termasuk ketika UNESCO tahun 2008 itu ya itu memproses ini untuk dijadikan warisan budaya dunia itu memang sudah jelas masuk ke Kamboja. Cuman wilayah tanah di luar itu nggak terlalu luas Mas. Cuman kurang dari 5 kilometer persegi. Jadi kan Hmm. nggak begitu luas ya. Ya. Tapi itu membuat apa ya konflik yang sampai sekarang tadi belum selesai gitu. Jadi memang kalau kita lihat konteks konfliknya itu bertambah. Jadi faktornya bertambah, kemudian konfliknya semakin rumit dan akhirnya timbullah kekerasan ya menggunakan militer di situ. Mhm. Eh, Pakai bahasa yang mungkin agak sedikit ngaco mungkin ya Pak Irawan ya. Ini kan cuma 5 hektar nih. Kenapa sampai seagresif itu ya? I Ya, mean, tanah yang sengketa tuh yang 5 hektar banyak gitu di Indonesia dan nggak sampai iya. segitunya gitu. Iya, jadi memang ini Mas, kalau kita lihat sekali lagi dalam konteks ini, kalau dalam sudut pandang HI atau teori konflik gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat konflik ini itu memang tidak segampang apa yang kita bayangkan ya. Ya, Seperti tadi, ini cuman one piece of land gitu ya, cuman ya. 5 hektar gitu. Tetapi kita tidak boleh lupakan itu ada konteks historical memory namanya. Mhm. Jadi historical memory ini penting karena
memori historis ini tidak hanya menjadi narasi bagi bangsa yang bersangkutan, tapi itu bisa membentuk kepentingan nasional. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi narasi historis itu membentuk identitas nasional dari Ya. negara itu, ya. Itu penting karena mereka itu mesti kalau seperti kita lah di Indonesia gitu, kalau kita mengatakan orang Indonesia itu mesti bicara sejarah. Orangnya Betul. dari sini. Nah, sama itu penting. Yang kedua, ini membentuk kepentingan nasional. Nah, Hmm. kalau sudah kepentingan nasional, ini menjadi kepentingan utama dari negara. Ini kalau kita bicara teori HI Ya. ya. Jadi apa namanya negara itu yang paling penting adalah kepentingan nasional. Jadi historical memory ini penting. Jadi tidak kita lihat apakah ini hanya satu bangunan atau ini hanya a piece of land gitu Ya. kurang dari tadi ya 5 hektar. Tapi kalau itu mengandung historical memory, nah ini agak agak lekat. Dan jangan lupa bahwa itu juga bisa membuat status, Mas. Jadi em, ketika mereka misalnya bisa mengklaim tempel ada 2 atau 3 di sana yang itu punya mereka, maka mereka bisa mengklaim misalnya kami terbukti sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju. Buktinya 1.200 tahun yang lalu bangsa kami sudah bisa membangun bangunan seperti ini gitu ya. Itu Hmm. jadi narasi bahwa untuk membangun status sosial negara itu juga dibangun dari historical memory ini. Maka itu menjadi kompleks. Jadi tidak tidak hanya kita bicara satu atau 5 hektar tanah, tapi juga sampai ke sana arahnya. Itu mungkin menurut saya yang membuat kompleks. I see. Nah, kita berbicara soal penanganan konflik ini nih, Pak Irawan begitu ya. Karena ketika berbicara ada konflik yang bilateral seperti ini gitu, selalu membutuhkan penanganan yang tidak mudah begitu. Hmm. Situasinya pasti juga rumit. Dan kalau kita misalnya melihat di konflik antara Thailand dan juga Kamboja, ASEAN itu tuh kan sebagai induk dari negara-negara di Asia Tenggara ya, begitu kan? Betul. Ketika konflik ini tersulut begitu, Hmm. terkesan gagap dan juga pasif begitu. Nah, Ya, eh, kenapa nih ASEAN tuh kayaknya ketika ada konflik di antara masing-masing negara anggotanya, sering terkesan gagap dan juga pasif, ya. padahal anggotanya tuh sering sekali ada gesekan-gesekan gini nih Pak Irawan. Betul. Kalau penstudi HI dan terutama yang belajar ASEAN itu mesti sudah tahu jawabannya begitu ya. ASEAN Way salah Hmm. satunya yang menjadi central point dari kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam konteks organisasi regional ASEAN. ASEAN Way itu paling tidak pilarnya 2. Pertama, bahwa keputusan yang diambil di ASEAN itu harus konsensus. Jadi Mhm. musyawarah mufakat bahasa kita Ya. konsensus. Jadi mereka menghindari voting misalnya ya. Tapi nanti ini kita bisa bicara lagi yang disebut dengan musyawarah mufakat itu tidak harus semua itu agree gitu. Jadi Oke. boleh ada yang tidak agree tapi dominantly agree itu bisa. Karena ada beberapa faktor di situ. Nah, kemudian yang kedua pilarnya itu adalah prinsip non intervensi. Nah, Hmm. atau non-interference principle. Jadi ini diartikan diterjemahkan gitu ya oleh negara-negara ASEAN itu bahwa untuk menjaga ketertiban dan kestabilan wilayah itu maka setiap negara anggota ASEAN tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri atau domestik masing-masing negara. Mhm. Jadi memang ini agak bermasalah begitu ketika memang orang ingin melihat ASEAN itu lebih terdepan dalam menginisiasi resolusi konflik. Tetapi ada batas-batas yang mereka sepakati bahwa misalnya nih Malaysia sekarang sebagai ketua ASEAN, ketuaan ASEAN sekarang itu juga punya limitasi. Dia misalnya tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang itu dianggap memberikan intervensi, ya, Mhm. atau yang menyinggung misalnya, gitu ya, bicara keras itu tidak boleh. Saya ambil contoh misalnya ketika masalah Rohingya, ya Ya. beberapa waktu yang lalu ya 2012, 15 dan terakhir 2017, 18 itu. Pada saat itu Malaysia selalu mengeluarkan statement yang keras gitu terhadap Myanmar, yang Mhm. kesannya mengkritisi. Nah itu dianggap Myanmar itu intervensi.
politik dalam negerinya. Ya. Sehingga mereka menolak bantuan Malaysia dalam mencoba memediasi masalah yang di sana gitu. Jadi Malaysia itu pada saat itu lebih suka menggunakan yang namanya megaphone diplomasi. Nah, dalam konteks ini sekali lagi bahwa kenapa ASEAN terkesan lamban atau gagap itu karena ada prinsip non-interference ini. Jadi ASEAN tidak mau gegabah. Maka kalau kita lihat dari historinya, bagaimana konflik ini bisa agak diredakan, itu memang melalui mediasi, ya, mediasi yang dilakukan oleh salah satu negara, terutama yang menjadi ketua ASEAN pada saat itu. Kalau kita refer pada tahun 2011 ketika konflik ini juga mirip terjadi gitu, Martin Natalegawa, Menlu kita pada saat itu menjadi mediator yang dipercaya dan mendapatkan mandat juga dari PBB itu untuk bernegosiasi dengan dua belah pihak sehingga hasilnya memang mereka kemudian ceasefire sampai terakhir ya konflik yang barusan ini. Jadi Ya. cukup signifikan peran Indonesia di situ. Begitu Mas. Jadi memang non interference ini jadi PR, tetapi itu juga yang membuat negara-negara ASEAN itu tuh Mas bisa saling percaya begitu. Gitu. Oke. So, gini, prinsipnya ASEAN itu bisa jadi buah si malakama dong, Pak Betul, Irawan begitu. Ketika ada konflik di antara anggota-anggota ASEAN ya. It's betul. good sometimes ketika semuanya damai, tapi kalau Ya, ada gesekan itu justru mau jadi penghambat supaya area ini jadi damai dong. betul. Nah, dalam konflik ini misalnya, kalau ASEAN buat pernyataan, Thailand harus ikut keputusan ICJ tahun 62 dan juga UNESCO 2008. Kalau ASEAN melalui Malaysia menyatakan seperti itu dianggap menyalahkan Thailand. Jadi Mhm. Thailand tidak akan mau mendengarkan ASEAN untuk ini. Maka kalau kita lihat sampai sekarang pun ya tidak ada pernyataan misalnya ASEAN mendorong Thailand itu untuk agree dengan keputusan ICJ. Tidak ada karena itu sama saja menyalahkan Thailand dan memenangkan Kamboja. Ini kalau kita bisa win or lose ya kira-kira gitu. Konflik seperti ini kan sebenarnya bukan barang baru dalam tanda petik ya. Meskipun kita Betul. tidak menginginkan hal ini terjadi lagi gitu ke depannya. Kalaupun memang ini Ya. beneran ada immediate and unconditional ceasefire, memang benar-benar Baik. itu kejadian begitu. Situasi lagi gak tenang gitu, tambah perang makin pusing ya. Ya. Especially bakal ngefek ke ekonomi soalnya nih Pak Irawan itu lebih Betul. Ya. memungkinkan gitu. Betul. Eh, tapi di satu sisi yang lain, gesekan antar negara yang berdekatan dengan nilai historis yang nggak jauh-jauh amat ini juga potensi Yes. konfliknya juga besar nih. Ya. Apakah ASEAN punya urgensi untuk sedikit melunak terkait unsur ini supaya bisa apa ya Mm-mm. segera mendamaikan atau Ya. tetap bertahan dengan prinsip yang seperti ini nih Pak supaya apa ya supaya tetap rukun begitu karena kan kadang-kadang konflik tuh butuh intervensi yang benar-benar masuk ya supaya negara tetap Ya. masing-masing yang berkonflik tuh tetap damai gitu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya memang yang dilakukan ASEAN itu pada prinsipnya dua. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada negara anggotanya tentang perjanjian Treaty of Amity and Cooperation ya, TAC. Mhm. Ini menjadi perjanjian dasar yang sudah disepakati bersama anggota ASEAN dan juga termasuk dialog partner ASEAN. Kalau mau dialog sama ASEAN harus tanda tangan TAC. Karena TAC ini menunjukkan goodwill bahwa setiap negara itu akan resolve konflik dengan cara yang damai gitu. Jadi harus diingat dengan TAC, Treaty of Amity and Cooperation. Jadi basicnya ASEAN itu adalah kerjasama dalam konteks amity ya, perdamaian dan juga cooperation untuk menciptakan kemakmuran atau kestabilan. Itu yang harus diingatkan apa yang ASEAN akan ingatkan kepada negara anggota. Yang kedua adalah menurut saya penting juga untuk melihat peranan dari keketuaan ASEAN sekarang. Jadi leadership in ASEAN matters, Mas. Ya. Itu sekali gitu. Siapa yang menjadi leader itu biasanya mereka akan meninggalkan legacy walaupun cuma 1 tahun. Jadi apa yang dilakukan Malaysia ini penting untuk dilihat juga gitu. Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan statement meskipun tadi ya mungkin terkena ambigu karena tersandera oleh batasan-batasan organisasi begitu. Mhm.
Tapi kita juga apa namanya perlu mendorong ya Malaysia untuk lebih aktif misalnya seperti Marty. Pak Marty itu melakukan diplomasi diam-diam. Kalau kita menyebutnya quiet diplomacy. Oke. Ketika mendamaikan Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 ada konflik juga untuk di Praviar itu apa namanya site-nya. Ya. Pak Marty datang diam-diam ke sana, kemudian tiba-tiba muncul kesepakatan Mhm. ceasefire gitu. Baru kemudian blow up di media dan dinyatakan secara resmi oleh ASEAN gitu. Nah, kita juga ingin melihat nih bagaimana kepemimpinan Malaysia bisa membantu untuk mendeeskalasi konflik yang sekarang terjadi. Jadi menurut saya ada dua yang bisa dilakukan gitu. Mhm. Nah, eh, contoh baik dari Pak Martin Natalegawa bisa diambil begitu oleh Malaysia yang sekarang jadi pimpinan. Betul. Dan kita tidak berharap ini bakal muncul lagi, tapi situasi seperti ini kan doa yang sama yang pernah dilakukan di tahun 2010-an, di tahun Ya, 80-an dan juga tahun ya, 50-an kan, Pak ya. Irawan begitu. Nah, ketika misalnya situasi ini terjadi lagi nih, Hmm, Pak Irawan begitu, kan ini jadi bakal kayak redundant terus-terusan kan, ya, dan akan. kadang-kadang situasi yang apa ya, belum sepenuhnya padam seperti Hmm, Kamboja sama Thailand itu bikin worried buat negara-negara tetangganya atau mungkin ya, regionnya nih. ya, If ceasefire ini tuh juga sifatnya sementara kayak tahun 2010-an itu tadi waktu era Pak Martin Natalegawa jadi menlunya negara Indonesia begitu. ya, Dan tiba-tiba ini situasinya oke, let's say apa namanya tenang sedikit tapi masih ada potensi buat pecah lagi. ya. Situasi yang kayak gini tuh punya dampak yang seperti apa sih untuk negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan juga di ASEAN nih Pak gitu. Let's say anggota ASEAN dan juga mungkin sedikit kena ke negara-negara yang ada di Oseania gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat dari efek konflik itu, kita bisa lihat dari beberapa hal, misalnya efek secara langsung terhadap negara yang paling dekat yang berbatasan dengan wilayah negara yang bersengketa gitu. Eh, Kalau dilihat dari konteks geografi, memang konflik ini itu hanya akan berdampak secara langsung ke Thailand dan Kamboja, karena kebetulan dua perbatasan dua negara ini itu hanya hanya dua negara ini ya, jadi tidak Ya. tidak langsung sama negara lain misalnya. Jadi konflik itu sebenarnya akan terbatas di situ. Tentu yang jadi korban masyarakat di sekitar situ ya. Nah, yang biasanya dampak ikutan dari konflik ini itu adalah mobilisasi massa atau manusia Mhm. untuk mencari pelindungan misalnya atau terdisplace karena konflik ya. Kalau dalam konteks imigrasi misalnya ini kita sebut sebagai pengungsi gitu. Nah, Mhm. ini kalau misalnya tadi pengungsi, pengungsi ini either dia masuk kembali ke wilayah Kamboja atau masuk ke wilayah Thailand sehingga dampaknya tetap hanya kedua negara. Jadi belum akan sampai ke wilayah negara anggota yang lain. Kalau dalam konteks regional memang dampaknya itu hanya kepada soliditas ASEAN. Ini akan awkward misalnya Thailand dan Kamboja bertemu dalam KTT ASEAN. Ya, Oke. ketika mereka masih punya masalah di rumah gitu. Saya tidak yakin tahun ini kalau misalnya konflik ini belum belum selesai dengan penuh gitu. Paling tidak kedua militer negara ini mundur begitu. Saya kurang yakin kalau misalnya ketika terjadi KTT akhir tahun gitu akan menghasilkan kesepakatan signifikan Mhm. karena ada dua negara ini yang masih ya masih kurang ini ya kurang berteman gitu. Ya. Nah, tetapi saya juga agak kurang yakin kalau isu ini akan dibawa ke KTT misalnya di ASEAN. Saya Mhm. agak kurang yakin karena sepanjang yang saya tahu gitu, ASEAN tidak pernah membahas isu dispute dua negara, konteksnya dispute perbatasan itu masuk agenda ASEAN. ASEAN hanya mendorong perdamaian gitu, menyelesaikan itu dengan secara damai begitu. Tapi ASEAN sendiri sehingga saya tidak pernah ada pertemuan forum khusus yang 10 anggota ASEAN bicara perbatasan. Karena sekali lagi itu adalah urusan domestik masing-masing negara Mhm. gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi yang lain, Mas, yang mungkin tadi saya lupa mention di depan gitu ya. Jadi beberapa faktor yang terus bertambah sehingga sekarang konfliknya itu jadi konflik bersenjata itu juga tidak terisolasi hanya di lokasi itu, tetapi ada faktor domestik kan yang perlu kita lihat gitu. Ya. Terutama di Thailand misalnya. Jadi kalau dilihat dari dua dua clash yang terjadi 2011 dan yang terakhir ini itu sungguh banyak dipengaruhi oleh konflik di dalam Thailand, ketidakstabilan politik Thailand.
Oh, oke. 2008 misalnya, 2008 itu pada saat Kamboja sedang mendaftarkan Pravier untuk menjadi warisan budaya di UNESCO, kebetulan terjadi gonjang-ganjing politik ya Ya, pada saat itu ya, yang kalau kita kenal itu ada apa eh, dua clash gitu ya, antara red shirt sama yellow shirt gitu ya. Nah, itu karena pada saat itu Perdana Menterinya itu mendukung Kamboja untuk mendaftarkan Pravier itu ke UNESCO. Nah, itu hmm, kemudian menjadi senjata politik dalam negeri untuk menurunkan Perdana Menteri yang pada saat itu saya lupa namanya, saya banyak yang lupa nih namanya, sorry Mas. ya, Nanti kita daripada salah ngomong ya. ya, Tapi pada saat itu memang itu menjadi senjata politik gitu ya. Kemudian juga itu terjadi pada tahun 2011 dan yang sekarang juga ini terjadi begitu. Jadi ini kan sekarang isunya itu Perdana Menteri yang sekarang sedang disuspend, apa siapa posisinya itu kan anaknya ini eh, Taksin ya, Taksin ya, Sinawatra. Ini Paitong Tarn Sinawatra ini ya, menjadi Perdana Menteri yang kemudian disuspend gara-gara ketahuan itu eh, ada percakapan telepon dengan Hun Sen, Perdana Menteri eh, lama ya di yang mana Kamboja itu, yang kalau kalau menurut berita Shinawatra ini justru menyalahkan agresivitas militer Thailand di wilayah itu. Nah, itu kemudian membuat faksi militer itu membuat mosi tidak percaya dengan Perdana Menteri, kemudian menghasilkan Shinawatra kemudian disuspend ya sampai ya. sekarang diganti oleh acting prime minister. Jadi ada konteks politik dalam negeri, terutama di Thailand sendiri, yang biasanya itu membuat konflik ini tereskalasi menjadi kekerasan bersenjata. I see. Jadi memang konfliknya bisa dibilang sih ini benar-benar hanya dua negara kalau secara dampak begitu ya, dan Ya, situasi yang nggak stabil di Thailand yang justru kadang-kadang sering dimainkan oleh pihak-pihak tertentu di Thailand untuk menyerang Kamboja gitu ya Pak Irawan ya. betul. Ya, karena kan kita tahu ya sistem di Thailand itu kan masih eh, militer itu kan masih memiliki kuasa yang cukup dominan ya di politik gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di negara Asia Tenggara atau bukan bahkan mungkin di dunia gitu. Thailand itu adalah negara yang sampai saat ini itu tingkat kudetanya paling tinggi, Mhm. ya kan, kudeta militer paling tinggi gitu, dan kita akan melihat ke depan dengan praktek yang sama dan tidak ada belum ada misalnya upaya untuk membuat militer itu benar-benar, kalau bahasa kita tuh kembali ke barak gitu tuh belum Ya, ada gitu. Dan ini memang masih disetujui oleh kerajaan Thailand gitu ya, bahkan dalam konteks yang sekarang ini militer, kemudian acting prime minister itu berapa namanya aliansi lah kira-kira gitu ya dengan raja yang sekarang itu. Ya, jadi ini membuat posisi mereka itu semakin semakin kuat gitu. baik. Em, Kami yang ada di tempat rekaman ini dan juga yang di luar berharap konfliknya akan segera selesai dan tidak muncul lagi hal-hal yang seperti ini. Karena there's no such a good thing from war begitu. Betul. Ya ada good thing-nya buat yang menang, tapi buat yang kalah dan collateral damage-nya sih itu nggak ngenakin banget. So Ya, we hope this problem can be solved. Dan ya, Pak Irawan, mungkin ada yang sempat terlewat buat disampaikan mengenai konflik dua negara ini nih Pak, ya. especially mungkin yang perlu pengen disampaikan lagi nih Pak. Ya. Jadi menurut saya ya, saya ada mungkin tadi pas kita di depan saya juga lupa mention Mas. Jadi konflik terkait batas wilayah itu tadi kan kompleks ya, faktornya banyak itu. Satu, mengenai masalah legasi dari kolonial yang biasanya itu mereka menentukan batas wilayah dan selalu bermasalah. Indonesia Ya, juga mengalami ini, misalnya si Padan Legitan kalau teman-teman ya, ingat ya. Em, tapi memang si Padan Legitan posisinya agak berbeda dengan Previar misalnya. ya. Badan Legitan itu kita kalah itu istilahnya di ICJ itu karena konteksnya kita tidak punya efektif kontrol gitu di sana. Mhm. Jadi atau tidak punya presence. Jadi Indonesia itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kehadiran di Badan Legitan. Ya, Ya misalnya.
Ya, warga negara sana itu lebih suka nonton siaran Malaysia, beli gas dari Malaysia, barang-barang dari Malaysia, currency yang mereka pakai itu ringgit. Nah, kan jadi pertanyaan, terus Indonesianya di mana? Nah, Ya, itu kemudian kita kalah gitu ya. Nah, gitu. Nah, Indonesia sampai sekarang merelakan itu, tidak apa mengcounter keputusan ICJ dan patuh gitu. Nah, dalam konteks Previer ini kan rada berbeda. Karena Previer ini tadi dia punya historical apa namanya memori yang kuat gitu ya, yang membentuk identitas bangsa dua bangsa itu termasuk kayak Khmer dan juga Siam gitu ya. Meskipun memang yang menarik ya karena tempel ini bukan Buddhist temple ya, mhm, tapi ini Hindu kan. Hindu ya, sama seperti Angkor dan juga kita di sini ya, ada Prambanan gitu. Tetapi justru kaum Buddhis, pemeluk agama Buddha di kedua negara menjadi dominan ini itu justru juga menggunakan tempat itu juga untuk ibadah atau ini ya juga termasuk wisata juga gitu. Jadi itu punya signifikansi religius meskipun itu bukan kuil untuk agama Buddha, Ansih gitu ya. ya, Nah, kemudian yang kedua yang ini menarik tadi, katanya ini adalah ada faktor religio cultural. mhm, Jadi kalau sudah bicara agama dan budaya, ini susah Mas, melekat. Kalau sudah melekat ini susah. Jadi ini urusannya kadang-kadang udah bicara hidup dan mati gitu kan. ya, Udah bicara sosiokultural ini budaya saya. Ya kita misalnya clash dengan negara tetangga mengasah batik, betul, rendang itu kan itu seperti itu bayangannya. Nah, kalau batik rendang itu kan sesuatu yang bisa mobile. Nah, kalau ini barangnya itu kelihatan candi ini misalnya gitu. Jadi itu yang apa namanya cukup berbahaya gitu. Kemudian tadi itu nationality itu menurut saya penting karena dibangun dari historical memory itu gitu. Jadi itu yang mungkin yang agak terlewat sedikit gitu ya. ya. Mm. Selalu menarik pembahasan mengenai konflik bilateral atau hubungan multilateral antara satu negara dengan negara-negara yang lain dan kita berharap semoga konflik ini bisa selesai dan beneran-beneran selesai gitu like both of them finding the finish line habis itu damai. So, Ya, it's a wrap for this episode Pak Irawan. Once again, thank you so much buat menyempatkan waktunya kali ini. It's such an honor for me buat ngobrol sama Pak Irawan. Ya, terima kalau kasih begitu Mas Aceh. Ya, ya. it's up to you for me. Well, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Irawan ya di kesempatan yang ke depan ya. And ya, seperti si ID, selesai sudah buat episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.